Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan ini adalah bersifat reflektif dan menggambarkan fenomena kritik sosial atas definisi yang substansi dengan kata Wahabi dan Islam Nusantara. Belakangan ini sering muncul istilah Wahabi di masyarakat, tetapi kelompok yang dilabeli sebagai pengusung aliran Wahabi menafsirkan cap itu dan berdalih aliran Wahabi merupakan bagian dari masa lalu. Apalagi banyak yang tidak sepaham dengan aliran ini. Istilah Salafi dan Wahabi adalah sebutan yang disematkan bagi kelompok atau perorangan yang menganjurkan pemurnian Islam kepada Al-Quran dan Hadis dengan menolak tambahan-tambahan lain. Oleh sebab itu, masyarakat umum baik muslim maupun non-muslim menganggap paham Wahabi sangat kolot. Aliran Wahabi sendiri dicetuskan oleh sosok Muhammad bin Abdul Wahab dari 1703 sampai 1792. Seorang ulama dari Arab Saudi. Dia yang mendirikan sebuah sekte yang menyatakan bahwa mereka kembali kepada semangat sejati Nabi Muhammad. Makanya, bisa dipahami istilah Wahabi itu menjadi anatema bagi kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Islam Indonesia senang melakukan kegiatan keagamaan sosial seperti selamatan, tasyakuran, baca yasin yang tidak terakomodasi atau ditolak oleh paham Wahabi. Sementara itu, Islam Nusantara menurut penggagasnya merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara yang disebut dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras. Polemik tentang cara merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lama ditinggalkan oleh kaum Muslim di Indonesia, tetapi belakangan ini peringatan ini kembali dipersoalkan. Para penentang biasanya dikaitkan dengan kelompok yang terpengaruh Salafi Wahabi radikal, sementara yang merayakannya adalah warga NU dan mayoritas umat Islam. Kalangan yang menolaknya menyebut tradisi Maulid Nabi sebagai bid'ah atau kegiatan yang tidak pernah diperingati Nabi Muhammad terkait ibadah. Beberapa tahun lalu sempat beredar kabar kalau kelompok Wahabi akan memindahkan makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu, almarhum Hasyim Muzadi mengutuk keras wacana tersebut. Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Arab Saudi akan hancur bila mengikuti nafsu dari Wahabi. Tidak ada agama dalam kekerasan, tidak ada kekerasan dalam agama. Baru mengancam mau membunuh saja sudah dapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, tentang Islam Nusantara bagi kaum Nahdiyin bukanlah hal yang baru. Pada Muktamar NU ke-33 bertepatan di Jombang dengan mengusung tema meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Pengusungan tema tersebut tidak hanya menegaskan ideologi semata, akan tetapi juga bertujuan untuk menyamai peradaban yang damai dan toleran. Hal ini tentu saja menggambarkan Muslim NU yang memegang teguh prinsip rahmatan lil alamin. NU juga menekankan pembaharuan dalam memahami Islam karena mengalami perubahan konteks geografis yang sebelumnya berasal dari Arab Saudi menuju kawasan Nusantara. Ormas Islam terbesar di dunia ini menjadi cerminan bagi semua kalangan umat muslim lainnya yang memiliki ciri tipiologi yang khas tersendiri. Dari sikapnya yang moderat, toleransi, menerima perbedaan, damai, melebur dengan budaya lokal, setidaknya berperan sebagai kiblat Islam dunia dalam menerapkan prinsip keislaman sesuai dengan keadaan tradisi dan budaya, tanpa mengurangi teologi Islam sendiri. Begitu jauh berbeda dengan pengklaiman Wahabi atau kelompok-kelompok Puritan yang menjargonkan masuk Islam harus kafah yang merujuk pada kehidupan zaman Nabi. Akan tetapi, seiring perkembangannya zaman, Islam mengalami perkembangan dan membentuk peradaban baru sesuai dengan budaya setempat yang nantinya melahirkan produk baru yang dinamakan Islam lokal. Dalam ajaran NU, mengedepankan sikap tasawuf, tawasun dan juga tasamuh yang dengan ini akhirnya akan menjadikan umat NU khas Nusantara memperoleh penyekaran dalam memahami makna agama. Hal tersebut menunjukkan kematangan yang akhirnya tidak emosional, tidak dangkal, akan tetapi justru menerima dengan ikhlas. Karena prinsip hidup ini mengabdi dan hikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada umat.
upaya untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis di tengah masyarakat yang sifatnya multikultural. Sangat perlu untuk menerapkan dan mengembangkan lokal wisdom yang kita ketahui sampai hari ini berhasil membangun kerukunan antar umat beragama. Nahdlatul Ulama di sini juga sebagai wujud manifestasi dari penerapan lokal wisdom yang tidak menghilangkan sisi kebudayaan pribumi, tetapi memadukan unsur Islam dan budaya sebagai identitas beragama ala Nusantara. Dengan menerapkan kehidupan bernegara, Islam Nusantara lebih memilih paham moderat yang mengedepankan toleransi antar umat beragama, pluralisme, demokrasi maupun civil society. Karakter dari Islam Nusantara, terutama kalangan NU, yaitu dari segi keilmuan sangat jelas sanadnya, yang bersambung sampai Nabi Muhammad dan menggunakan cara berpikir sesuai dengan maksud Nabi. Karakter Islam Nusantara yang kedua yaitu mengedepankan kebajikan atau maslahah dan kearifan lokal atau local wisdom. Dengan begitu, Islam mudah untuk diterima oleh masyarakat lokal. Dengan begitu, Islam Nusantara setidaknya bisa mencontohkan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai keislaman tanpa membuang unsur budaya. Karakteristik Islam Nusantara ketiga yaitu tidak radikal dan frontal, akan tetapi tegas, tidak kaku. Hal ini oleh para ulama Nusantara selalu menjaga prinsip-prinsip yang tidak dapat dikompromi dengan cara-cara yang lentur. Islam Nusantara mendudukan peran yang sentral untuk mengokohkan budaya lokal dan menjaga kesatuan Republik Indonesia dari para kelompok Puritan. Islam hadir di Nusantara bertujuan mengislamkan masyarakat lokal tanpa merusak tradisi dan budaya. Tentunya Islam kawasan Arab dengan Islam yang di wilayah Nusantara sangat jauh berbeda dalam segi budaya. Dengan begitu, tidak mudah kelompok Puritani yang merasa paling benar Indonesia sebagai tuan rumah atas Islam Nusantara yang menjadi corak keislaman harusnya menjadi budaya dan memberi tempat serta membina Islam sebaik mungkin supaya tidak berbenturan dengan budaya. Islam Nusantara yang memegang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini setidaknya menjadi benteng untuk menjaga kesatuan Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan mengedepankan toleransi, saling menghargai, damai dan tentram. Dengan memegang prinsip rahmatan lil alamin, menjadikan Islam Nusantara sebagai Islam yang sesungguhnya dengan menebarkan kebaikan terhadap seluruh alam dan menjadi garda terdepan untuk mewujudkan perdamaian antara umat beragama baik skala lokal maupun internasional. Pada Orde Baru, corak Islam Indonesia masih sederhana dan dikelompokkan menjadi 3 golongan besar. Pertama, tradisionalis atau melestarikan hal-hal baik yang lama dan mengambil hal baru yang lebih baik. Yang kedua, modern, Puritan dengan jargonnya kembali ke Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, bukan bagian kelompok pertama dan kedua, atau non-mainstream, masa pasca reformasi atau gerakan.